dan Ibu Maria Sukarnijati sebagai guru penguji bahasa. Selamat siang pada Bapak Ibu orang tua yang pada kesempatan kali ini hadir di sesi presentasi kali ini. Selamat siang juga pada para hadirin sekalian yang menyaksikan presentasi pada hari ini. Pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah presentasi dari kelompok 7 yang terdiri dari Gilbert Frey, Stefan Pasanda, dan Johannes Lafrance dengan judul penelitian pengaruh Appreciation Day terhadap minat dan motivasi belajar siswa kelas 12 yang menerima apresiasi SMA Canisius tahun ajaran 2022-2023. Sesi presentasi dari kelompok akan dilakukan selama 20 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan kalimat penutup dari kelompok. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk kelompok mempresentasikan. Waktu dan tempat saya berikan kepada kelompok. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang menjelang sore, Bapak Aim, Maria, para orang tua dan teman-teman yang saya kasihi. Sekarang kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Judulnya itu adalah pengaruh Appreciation Day terhadap minat dan motivasi belajar siswa kelas 12 penerima APRES SMA Canisius tahun ajaran 2022-2023. Namun, sebelum kita mendalami hasilnya, kita harus kenalan dulu nih. Nah, tim membersnya. Perkenalkan, walaupun tadi udah diperkenalkan ya sama moderator, tapi saya ingin perkenalkan lagi biar asik. Jadi nama saya Hans Stefan Alphonse, saya berasal dari kelas 12 IPA S2 bersama teman saya Stefan Pasanda dan Gilbert Frey yang berasal dari 12 IPA S1. Topik of discussion yang kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasannya seperti apa, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran yang bisa kami berikan. Pertama adalah pendahuluan. Sebelum kita mendalami hasil dari penelitian ini, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Appreciation Day. Bisa kita lihat bersama. Appreciation Day merupakan event per satu semester yang diadakan SMA College Canisius yang bagi siswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik. Appreciation Day ini pertama kali digagas oleh Pater I Baskoro Puji Nugroho SC yang menjabat sebagai kepala sekolah pada masa itu, tepatnya pada tahun ajaran 2002-2003. Nah, Pater Baskoro ini melihat bahwa segala sesuatu yang kami lakukan, Canisian lakukan, bahkan semua orang lakukan itu harus diberikan apresiasi. Dan maka dari itu, ia menggagas Appreciation Day. Di sini ada pengertian dari para ahli juga, dari FND. Apresiasi adalah sebuah aktivitas atau kegiatan untuk menggauli sastra yang diciptakan dengan ketulusan hati dan kesungguhan, sehingga dihasilkan karya yang menumbuhkan pengertian, kepekaan, kritis, penghargaan, dan kepekaan rasa yang cukup baik terhadap hasil cipta sastra. Kita lanjut. Nah, ini adalah prestasi-prestasi di Appreciation Day. Di sini ada yang pertama berwarna putih dan biru bernamakan cum laude. Caranya gimana sih buat dapetin APRES akademik maupun non akademik? Di sini yang pertama untuk akademiknya sendiri nilainya harus 88 rata-ratanya sampai 90,99. Nilainya tidak boleh ada yang merah dan poin non akademik minimal 50. Lalu untuk non akademiknya bagaimana? Poin non akademiknya itu mencapai 150 sampai 199 poin. Nilai maksimal merah 2 mata pelajaran. Kita lanjut kepada yang berwarna putih dan warna orange di sini bernama Magnus cum laude. Akademiknya nilainya harus 91 sampai 92,99 rata-ratanya. Nilai tidak boleh ada yang merah dan poin non akademik minimal 50. Lalu poin non akademiknya untuk APRES non akademiknya itu poin non akademiknya harus 200 sampai 249 dan nilai maksimal merah 2 apel. Dan untuk yang paling beda sendiri, ini yang paling tinggi, warna orange, putih, dan biru, semua cum laude. Ini akademiknya nilainya rata-ratanya harus di atas 93. Nilainya itu tidak boleh ada yang merah dan poin non akademik minimal 50. Lalu untuk non akademiknya, poin non akademik itu harus 250 ke atas dan nilai maksimal merah 2 mata pelajaran. Kita lanjut. Kita juga melakukan interview dengan kepala sekolah, Pater Edu,
Yang pertama, pertanyaan pertama yang kami ajukan adalah mengapa appreciation day yang menjadi sebuah kultur atau kesan tersendiri di Canisius itu dibuat? Yang kedua, apa latar belakang dan bagaimana sih proses terbentuknya appreciation day di Polres Canisius? Yang ketiga, mengapa poin non akademis juga diperhitungkan untuk siswa dapat meraih appreciation day? Kita akan bahas satu-satu. Dari pertanyaan yang pertama, beliau menjelaskan bahwa bertujuan agar bisa melihat dunia secara utuh sesuai dengan kekasan lembaga pendidikan Jesuit. Nanti akan saya jelaskan di poin yang ketiga. Yang kedua, untuk melihat potensi yang didapat dari Tuhan dan jika dikembangkan maka diberikan penghargaan. Ini beliau juga menjelaskan ada contoh biblisnya di mana ada orang yang diberikan 5 talenta, 3 talenta dan 1 talenta. Duanya itu yang 5 dan 3 dikembangkan, namun yang 1 tidak apa-apain karena dia merasa saya cuma dapat 1, tidak perlu dikembangkan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan ada sistem reward and punishment yang 2 orang ini mendapatkan reward dan 1 lagi mendapatkan punishment. Sama, di Polres Canisius ini juga seperti itu. Kita yang berusaha mengembangkan apa yang kita miliki dari Tuhan, kita akan mendapatkan reward dari sekolah. Namun jika tidak mengembangkan ya sama saja kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari sekolah. Untuk yang ketiga, itu karena non-akademik tercakup 3 hal, yaitu economic capital, social capital, dan cultural capital. Nah, ini mengapa appreciation day sebuah kultur ini kekasan tersendiri di Polres dibuat. Beliau menjelaskan bahwa tujuan agar melihat dunia secara utuh. Dulu saat pertama kali digagas oleh Pater Baskoro, hanya menggagas soal akademik. Nah, beliau akhirnya juga menggagas non-akademik karena Pater Edu melihat bahwa dunia itu harus digagas atau digagas intinya dengan secara utuh, baik akademik maupun non-akademik. Kita lanjut. Nah, ini untuk data siswa APRES dari semester 1 sampai semester 4, yaitu kelas 10 sampai 11 semester 2. Kita bisa lihat satu-satu. Semester 1, sebanyak 96 siswa menerima APRES akademik dengan 26 yang non-akademik. Semester 2, sebanyak 107 dan akademik dan 32-nya adalah non-akademik. Semester 3 terjadi peningkatan yang cukup drastis dari yang 107 sampai 131 untuk akademik. Lalu untuk yang non-akademik dari 32 siswa menjadi 90 siswa. Namun ada sedikit penurunan di semester 4 dari 131 turun menjadi 120 dan 92 siswa dari 90 siswa di semester 3 turun menjadi 44. Nah, maka dari ini kita bisa lihat bahwa kenaikan itu sangat signifikan dan maka dari itu menghadirkan sebuah hipotesis kelompok yaitu appreciation day berpengaruh terhadap minat belajar serta menjadi motivasi belajar siswa kelas 12 penerima APRES. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Stefan. Terima kasih kepada Yohanes Lefras. Saya akan melanjutkan. Di sini terdapat rumusan masalah. Kami membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana minat dan motivasi belajar siswa kelas 12 menerima apresiasi dengan adanya Event Appreciation Day. Kemudian rumusan masalah kami yang kedua adalah apakah berapa hambatan atau masalah yang dihadapi oleh siswa kelas 12 penerima apresiasi dalam mendapatkan sebuah apresiasi. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah strategi apa saja yang dilakukan oleh siswa penerima apresiasi kelas 12 dalam meraih apresiasinya di sekolah. Saya akan lanjutkan. Nah, dari rumusan masalah ini kami memiliki tujuan bahwa tujuan kami yang pertama adalah kami ingin mengetahui sejauh mana minat dan motivasi belajar siswa kelas 12 menerima APRES dengan adanya Event Appreciation Day. Kemudian tujuan kami yang kedua adalah ingin mengetahui apakah hambatan atau masalah yang dihadapi siswa kelas 12 menerima apresiasi dalam meraih apresiasi. Dan yang ketiga adalah ingin mengetahui strategi apa saja yang dilakukan siswa kelas 12 menerima APRES dalam meraih apresiasi dari sekolah. Saya akan melanjutkan. Dan di sini ada metode penelitian. Jenis dan waktu. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian bersifat deskriptif, kuantitatif, kualitatif. Berdasarkan pengertian penelitian deskriptif, menurut Sugiono, penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih independen, hanya tanpa membuat sebuah perbandingan atau menghubungkan dengan berbagai variabel yang lain. Kemudian waktu yang kami lakukan
pada penelitian ini adalah 1 minggu, terhitung dari tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 26 Januari 2023. Sumber data kami ada 3. Yang pertama adalah data dari TU atau Tata Usaha dari Sekolah. Ini data siswa penerima APRES didapat dari TU SMA Polsek Kanisius dari semester 1 sampai 4 kelas 12. Kemudian untuk mendukung data dari TU tersebut, kami juga menyebarkan angket. Angketnya itu kami menggunakan angket yang sifatnya semi terbuka supaya responden dapat menjawab lebih dari 1 jawaban dan terdapat variasi jawaban lainnya yang dapat membuat kuat data penelitian kami. Kemudian kami juga melakukan interview dengan Pakar Edu terkait fundamental adanya event appreciation day itu sendiri. Populasi dan sampel. Populasinya kami adalah siswa kelas 12 menerima apresiasi SMA Polsek Kanisius baik dari jurusan IPA maupun IPS. Dan untuk sampelnya merupakan 10% dari jumlah populasi siswa kelas 12 menerima apres. Dan menurut Subiono juga dijelaskan bahwa sampel itu merupakan dua bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut. Kemudian batasan penelitian. Batasan penelitian ini kami hanya meneliti sama kurang lebih 6 hari, dihitung dari 20 Januari hingga 26 Januari 2023. Dan fokus dari penelitian kami ini, kami sudah memfokuskan pada siswa penerima apresiasi kelas 12 jurusan IPA dan IPS di SMA Polsek Kanisius. Untuk variabel bebas yang kami gunakan adalah siswa kelas 12 menerima apresiasi, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah event appreciation day. Pengertian minat, saya akan menjelaskan pengertian minat menurut beberapa ahli. Dari tampuk bolon, minat adalah sebuah perpaduan keinginan serta kemauan yang dapat berkembang jika terdapat motivasi. Kemudian menurut Jali, minat merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dan dengan sesuatu yang ada di luar diri kita sendiri. Kemudian pengertian motivasi dari beberapa ahli, yaitu menurut Hamalik, motivasi itu merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Sahabirman, motivasi sendiri merupakan sebuah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling atau perasaan yang didahului dengan tanggapan-tanggapan terhadap adanya sebuah tujuan untuk mencapai apresiasi tersebut. Kemudian menurut Mulyasa, motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Baik, hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Gilbert Ray. Oke, terima kasih Pak. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari angket yang telah kami siapkan. Oke. Jadi yang pertama itu kami menanyakan bahwa apakah appreciation day ini berpengaruh terhadap minat dan motivasi belajar siswa atau tidak. Dengan jawabannya adalah 61,5% dari responden menjawab bahwa memang iya apresiasi ini meningkatkan minat dan motivasi belajar mereka, sedangkan 38,5% lainnya menjawab biasa saja. Lanjutkan dengan alasan mengapa ingin mendapatkan apresiasi. Jadi mayoritas responden menjawab bahwa ingin membanggakan orang tua adalah alasan mereka ingin mendapatkan apresiasi. Diikuti dengan ingin mendaftar PTN, ada dorongan dari lingkungan, bangga dapat berbagi ilmu dengan orang lain, tidak terlalu termotivasi, ikuti segala apresiasi dan membanggakan itu. Nah, jadi setelah itu siapa yang memotivasi responden untuk mendapatkan apresiasi? Jadi mayoritas responden merasa termotivasi dengan dirinya sendiri. Jadi dirinya sendirilah yang memotivasi diri sendiri itu untuk mendapatkan apresiasi. Diikuti dengan orang tua, teman, dan guru. Nah, setelah menanyakan apakah meningkatkan motivasi dan lain-lain, kami juga menanyakan masalah dan hambatan apa saja yang mereka alami dalam proses untuk mendapatkan apresiasi ini. Untuk bagian akademik, malas belajar menjadi masalah utama untuk mendapatkan apresiasi akademik tersebut. Diikuti dengan kurangnya motivasi, lingkungan belajar tidak mendukung, ada masalah internal keluarga, serta tidak ada support system. Untuk bagian non akademik,
aktif dalam kepanitiaan lah yang menjadi faktor utama mereka tidak mendapatkan apresiasi non akademik tersebut. Diikuti dengan rasa malas, kurang tertarik berorganisasi, tidak tertarik mengikuti lomba atau tidak mengajukan pengajuan. Nah, maka dari itu kami juga menanyakan strategi apa yang mereka gunakan agar bisa mendapatkan apresiasi. Akan saya mulai dengan yang akademik terlebih dahulu. Mayoritas dari responden menjawab bahwa mengatur waktu tidur agar lebih produktif serta belajar berkelompok atau dengan tutor sebaya merupakan jawaban utama agar mereka bisa mendapatkan apresiasi akademik. Diikuti dengan membuat jadwal belajar setiap hari dan juga belajar sendiri agar lebih fokus. Untuk yang non akademik, mayoritas responden menjawab aktif terlibat dalam kepanitiaan serta mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti mungkin volunteering, tutoring dan lain-lain. Itu merupakan strategi utama mereka untuk mendapatkan apresiasi non akademik. Diikuti dengan aktif terlibat dalam perlombaan, aktif terlibat dalam organisasi, mengajukan kepada moderator, mengikuti kegiatan ekskul, tutor sebaya atau tidak mendapatkan apresiasi. Jadi sekarang tiba kami sudah pada kesimpulannya. Saya akan terdapat 3 kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, hipotesis awal kami dapat diterima sebab apresiasi memang berpengaruh gitu, karena berdasarkan angket tadi bahwa 61,5% siswa mengatakan bahwa memang apresiasi itu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Kesimpulan kedua, masalah yang paling berpengaruh menghambat responden untuk mendapatkan apresiasi akademik adalah rasa malas, dan untuk yang non akademik adalah kurang aktifnya dalam kepanitiaan. Kesimpulan ketiga dan yang terakhir, strategi yang dilakukan responden untuk mendapatkan apresiasi akademik adalah belajar bersama serta memiliki rencana belajar yang baik dan melaksanakan rencana belajar tersebut agar bisa lebih produktif. Untuk yang non akademik, untuk lebih aktif lagi di kepanitiaan. Untuk saran bisa dilanjutkan. Terima kasih Gulfrey. Sekarang kami akan memberikan saran-saran yang bisa kami berikan kepada kalian semua yang mendengarkan. Yang pertama, itu bagi siswa yang belum meraih apresiasi, itu harus lebih semangat lagi agar bisa mendapatkan apresiasi. Dengan cara apa? Untuk yang non akademik misalnya, non akademik kalian bisa belajar bareng, tutor sebaya, dan mengikuti pelajaran yang sungguh-sungguh. Lalu untuk yang non akademik, kalian bisa ikut kepanitiaan, organisasi, lomba di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Lalu yang kedua, untuk siswa yang sudah meraih apresiasi, harus mendukung siswa-siswa yang belum mendapatkan apresiasi. Karena pada dasarnya semua yang kita punya ini harus dibagikan kepada orang lain, sehingga bisa berguna bagi kita sendiri maupun orang lain, sehingga kita juga bisa bangkit bersama-sama menjadi lebih baik. Yang ketiga, orang tua dan guru agar bisa terus memotivasi, mengawasi, memberikan harapan dan mendampingi siswa atau anak-anaknya untuk memperoleh dan mempertahankan apresiasinya. Lalu yang terakhir, sekolah untuk mempertahankan budaya apresiasi ini sebagai wadah bagi para siswa untuk berkompetisi tentunya secara sehat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang telah diberikan dengan sangat baik oleh kelompok 7. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mengingatkan kembali agar penanya dapat memberikan identitas terlebih dahulu sebelum bertanya serta membacakan pertanyaan dengan jelas. Untuk pertanyaan saya buka untuk pertanyaan dari tanggap terlebih dahulu. Variabel bebas kalian adalah siswa kelas 12 terima apresiasi SMA Kanisius. Sedangkan variabel terikatnya adalah Event Appreciation Day. Kalian perlu dijelaskan di presentasi tadi bahwa variabel bebas itu adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diberikan pengaruh oleh variabel bebas. Sedangkan itu sedikit bertolak belakang dengan variabel bebas dan variabel terikat yang kalian bicarakan. Dan ini juga tidak jelas dari judul research paper kalian sendiri. Itu adalah pengaruh Appreciation Day terhadap minat dan motivasi belajar siswa kelas 12 menerima apresiasi SMA Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Berarti menurut saya adalah harusnya variabel bebasnya itu adalah Event Appreciation Day, sedangkan variabel terikatnya adalah
minat dan motivasi belajar siswa kelas 12 menerima apresiasi SMA Kanisius. Karena yang saya tangkap adalah dari judul research paper kalian ini, appreciation day inilah yang memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Sekian sambutan dari saya. Sekarang masuk ke pertanyaan dari saya. Apa yang terjadi dan apa yang akan kalian lakukan apabila ternyata hasil penelitian kalian menunjukkan bahwa persentase keberhasilan hipotesis kalian mengenai appreciation day berpengaruh terhadap minat dan motivasi belajar siswa terdapat di bawah persentase 50%. Sekian pertanyaan dari saya. Saya akan coba menjawab, tapi tadi kan pertanyaannya itu apa yang terjadi kalau misalnya persentase itu di bawah 50%. Kalau seperti itu, dapat berarti bahwa hipotesis yang kami ambil di awal itu salah dan hipotesis tersebut yang sebenarnya masuk. Dan apa yang akan kalian lakukan misal hal itu terjadi? Jadi memang hipotesis kami itu adalah bahwa memang apresiasi ini berpengaruh terhadap minat dan motivasi belajar siswa dan memang sudah terbukti di atas 50%. Dan mungkin kalau dikatakan mungkin itu tidak akan mungkin karena datanya sudah jelas bahwa itu ada di atas 50%. Kalau memang terjadi, tidak mungkin juga kita pikir kayak gini. Apresiasi itu diperuntukkan untuk memotivasi siswa. Jadi tidak mungkin bahwa apresiasi ini tidak memotivasi siswa untuk berkembang lebih. Terjawab? Terjawab. Terima kasih. Baik, saya juga ingin menjawab terkait variabel bebas dan variabel terikatnya, bahwa terkait pernyataannya itu bahwa variabel bebas yang seharusnya tadi kalau variabel bebasnya itu seharusnya ini sudah cukup menjawab apa variabel bebasnya adalah siswa kelas 12 menerima apresiasi, karena kelas 12 ini kan seperti yang kita tahu kan ya bervariasi gitu, yang menerima apresiasi juga dan selalu berganti-ganti. Jadi variabel bebasnya ini sudah tepat siswa kelas 12 menerima apresiasi. Lalu untuk variabel terikatnya adalah event appreciation day itu sendiri. Mengapa event appreciation day itu sendiri? Karena ini hanya satu event tersendiri dan event ini selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi variabel bebasnya sudah tetap tepat, variabel siswa kelas 12 menerima apresiasi, dan variabel terikatnya event appreciation day. Bukan minat dan motivasi, karena kalau mengingat minat dan motivasi itu pasti kan ada ups and downs-nya, naik turunnya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa variabel terikatnya tadi itu adalah minat dan motivasi. Kalau misalkan begitu, siswa kelas 12 menerima apresiasi sama Kanisius ini memberikan pengaruh apa terhadap event appreciation day? Karena di situ sudah jelas bahwa variabel bebas atau variabel independen adalah suatu variabel yang memberikan pengaruh kepada variabel lain. Siswa kelas 12 menerima apres ini memberikan pengaruh dari event appreciation day ini dari segi motivasinya itu sendiri. Jadi kan si siswa kelas 12 ini kan mereka kan sebagai penerima apres, mereka juga dalam event ini, dan juga mereka secara tidak langsung memberikan motivasi supaya siswa-siswa yang lain bisa, yang kelas 12 atau kelas sebelumnya kelas 11 atau 10 juga bisa mendapatkan appreciation day itu sendiri. Jadi kami menjelaskan bahwa ini sudah jelas kelas 12 penerima apres, jadi penerima apres nanti diharapkannya bisa memotivasi siswa-siswa yang belum mendapatkan dan pengaruhnya terhadap event appreciation day itu diharapkan nanti bisa menjadi peningkatan standar mutu
event itu sendiri. Baik, terima kasih sudah terjawab. Baik, selanjutnya saya Farel Rafael Kurniadi dari 11 IPS 1 nomor absen 33. Pertama dimulai dari sanggahan dari saya, sanggahan profesian sekalian, karena bisa mengerjakan riset paper ini dengan baik, menjelaskannya juga dengan baik dan mudah dimengerti, serta juga desain PPT-nya yang cukup menarik. Tetapi mungkin untuk beberapa slide awal di PPT ini terdapat kata-kata yang terlalu panjang, di mana PPT seharusnya hanya memuat poin-poin dan poin-poin tersebut dijelaskan saat dipresentasikan. Kemudian lanjut ke pertanyaan dari saya. Seperti yang kalian tahu, kemarin apresiasi ini dilaksanakan untuk mengapresiasi siswa yang mendapatkan nilai atau suatu keistimewaan, dan hal keistimewaan itu yang membuat apresiasi ini bisa memotivasi agar anak-anak bisa mendapatkannya kan? Karena suatu hal yang tidak biasa untuk mendapatkan apresiasi. Nah, seperti yang kalian tahu, semester lalu kemarin dilaksanakan appreciation day, dan mencapai apresiasi itu terbanyak dalam sejarah CC, sekitar hampir setengah dari SMA Wadas Kanisius. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi atau apa dampaknya bila apresiasi ini sudah tidak istimewa lagi, atau sudah mudah atau banyak yang mendapatkan apresiasi? Apa dampaknya terhadap minat dan juga minat dari kelas 12 dalam prestasi, dan juga bila itu berdampak, apa solusinya? Terima kasih. Saya mau jawab pertanyaannya. Jadi gini, kalau saudara dengar perkataan dari Pak Gunawan waktu itu, dia menjelaskan bahwa kalau emang semuanya udah dapat apres, berarti udah nggak usah ada apres lagi, tinggal penerimaan rapot aja. Karena itu sudah tidak hal yang istimewa kan. Semua udah dapat apres, semua udah berminat dan termotivasi dengan adanya apresiasi-apresiasi yang ada di sekolah, jadi tinggal penerimaan rapot aja. Dan menurut saya hal itu berarti bagus. Strategi-strategi yang digunakan sudah terimplementasi dengan baik, dan cara-cara belajarnya pun sudah baik dari masing-masing individual siswa-siswa. Jawab. Kalau begitu, bila apresiasi dihilangkan, maka apakah bisa terjadi kalau seperti hasil kalian, minat dari siswa itu, minat belajar dari siswa malah menurun karena tidak ada yang dicapai atau target? Oh enggak, gini kan udah pasti dapat apres tuh. Maksudnya gitu kan? Kalau semua udah dapat apres, Ya, bagaimana tapi minatnya? Tidak. Kalau misalnya dihilangkan, Oh nggak mungkin dihilangkan. Itu akan dihilangkan kalau semuanya sudah bisa memenuhi standar. Standarnya apa? Dari dari cum laude, banyak cum laude, semua cum laude. Kalau semuanya sudah naik ke ranah cum laude misalkan, itu seperti tidak istimewa lagi. Maka dari itu kata Pak Gun waktu itu ya tidak perlu lagi, karena semua kan sudah berprestasi. Kanisius menjadi sekolah yang paling berprestasi kalau seperti itu. nah, misalkan setelah sudah banyak yang mendapatkan, Ya. dihapuskan untuk seterusnya juga, apakah itu akan berdampak terhadap minat dan juga motivasi belajar siswa? Oh, kalau dari saya sendiri pasti berdampak, karena tujuan apresiasi ini kan untuk memotivasi dan menaikkan minat untuk belajar. Kalau itu dihilangkan, mungkin saja, mungkin kita tidak punya datanya, jadi tidak bisa diberikan, tapi mungkin saja itu pasti akan berdampak kepada minat belajar dan motivasinya, karena mereka mikir belajar untuk sekolah tapi tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi saran untuk kalian bagaimana kalau sampai hal tersebut terjadi? Bagaimana? Agar saran dari kalian agar minat siswa juga tidak menurun ke depannya kalau apresiasi sampai dihilangkan. Menurut saya nggak mungkin dihilangkan sih. Ya nggak sih? Tidak akan dihilangkan karena itu dapat motivasi. Dan saran kami ya, kalau mau dihapus jangan dihapus. Biar apa? Biar kita terus memotivasi diri kita sendiri dan teman-teman kita agar bisa menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Untuk menambahkan saja, mungkin kalau ya jika dihilangkan saran apa yang nah, kalau itu mungkin itu bagi sekolah gitu ya, untuk mau pikir kan kalau saya apa itu kan seperti sistem reward and punishment kan.
mungkin diimplementasikan dari hal itu lagi, tapi mungkin dengan cara yang berbeda seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas tanggapan dari para penanggap. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu Uji untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap kelompok. Kepada Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menanggapi atau bertanya, gitu ya. Yang pertama saya ingin bertanya sama kalian yang di depan, Leman sama Fajar, gitu ya. Ini kalian selalu tidurnya cukup atau nggak cukup? Cukup Pak. Mantap. Karena memang pembawaan kalian, presentasi kalian ini dibawakan dengan percaya diri dan tegas, gitu ya. Jadi punya rasa percaya diri. Ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita kasih aplaus bagi untuk kalian. Lalu masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Ini kalau saya melihat di abstrak kalian, ini abstrak kalian itu terlalu gemuk, gitu ya. Nah, kira-kira dalam abstrak kalian kalau kalian baca lagi, ini ada yang berlebihan nggak? Ada yang seharusnya tidak patut untuk dituliskan dalam abstrak. Saya izin menjawab terkait abstrak yang telah kami kerjakan, maka yang seharusnya digunakan adalah variabel bebasnya, karena pada abstrak ini kan kami ingin menjelaskan strategi tentang motivasi dan minat. Jadi untuk variabel bebasnya itu kami bisa masukkan ke bagian PPT ini atau misalnya ke dalam metode penelitiannya tersebut, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi kalimat terkait dengan variabel bebas dan juga variabel terikat itu yang perlu dimasukkan ke dalam abstrak, ya. Terutama yang seharusnya ada itu adalah terkait dengan metode penelitian. Nah, terkait dengan ini juga. Nah, coba pengolahan data kalian ini, data tadi kan diolah diambil dari beberapa sampel, gitu. Sampelnya diambil dari siswa-siswa yang apes. Nah, data ini diolah seperti apa? Saya izin jawab. Untuk pengolahan dananya, kami menggunakannya seperti ini ya. Kalau seperti ini Pak, kita pertama menyebarkan angket terlebih dahulu lewat Google Form kepada siswa kelas 12 penerima APRES. Lalu dari data-data itu kita langsung jadikan sebuah kita masukkan ke teks, ke jurnal kita, dan kita analisis mendalam. Jadi dari pertanyaan satu ke pertanyaan lain sistematis, jawabannya selalu bersambungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang atas maupun yang bawahnya. Kira-kira gitu Pak. Dan itu yang akan menjadi kesimpulan kita, yang telah menjadi kesimpulan kita. Jadi dasarnya diuji berdasarkan keterhubungan, gitu ya. Lalu yang berikutnya, saya tertarik, gitu ya, untuk melanjutkan dari apa yang tadi Andrew sampaikan, juga sama terkait dengan variabel bebas dan variabel terikat, gitu ya. Di mana variabel bebas yang kalian tuliskan itu adalah siswa kelas 12, sementara variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya adalah event dari appreciation itu sendiri. Menurut saya, kalau dari variabel bebasnya itu adalah siswanya, maka dari siswa sini yang nanti akan mempengaruhi event appreciation day, ya, meningkat atau tidak nih jumlahnya. Oke. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian masih mempertahankan pendapat kalian bahwa variabel yang bebasnya itu siswanya, sementara variabel terikatnya adalah appreciation day-nya? Kalau dari kami, dari tadi sudah diberikan oleh Stefan,
Dan Pak Aim barusan kami rasa memang ada kesalahan di bagian variabel ini dan mungkin akan kami perbaiki. Terima kasih. Lalu yang berikutnya satu lagi ya, untuk rumusan pertanyaan gitu ya. Jadi dari judul itu si pembaca itu kan sudah terduga gitu ya. Oh, di sini ada masalah gitu ya. Masalah kali ini ternyata dari appreciation day di CCI tiap tahun itu meningkat. Nah, ini jadi masalah nih, jadi topik kalian gitu ya. Nah, sepertinya permasalahan ini ketika masuk ke dalam rumusan masalahnya ini belum juga cukup dalam gitu ya. Jadi kalau appreciation day-nya ini yang menjadi masalah, maka terus yang appreciation day-nya siswanya belum. Kalau itu menurut saya gitu ya. Jadi bagaimana sih appreciation day ini bisa sangat mempengaruhi si siswanya untuk termotivasi. Apakah tadi sebenarnya kalian udah ada gitu di dalam penelitian kalian itu, ada dalam data kalian, ada dari orang tua, pengen ketika orang tuanya itu senang, bahagia, maka kalian juga akan bahagia, termotivasi dari dan sebagainya. Ini yang seharusnya bisa kalian juga dari kalian ingin masuk perguruan tinggi tanpa harus melalui jalur tertulis, hanya dengan melalui jalur undangan sudah langsung masuk gitu ya. Oke, jadi dari saya ketika nanti kalian sudah perbaiki terkait dengan rumusan masalahnya, nanti bukan rumusan masalah, variabel terikat dan variabel bebasnya, nanti ketika rumusan masalah ini juga akan membantu kalian. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, saya mulai dari halaman 3. Halaman 3 di abstrak. Akan kalian lihat di abstrak. Di situ terlihat di kalimat ketiga. Kalimat kedua. Kalimat kedua yang diawali dengan minat dan motivasi belajar siswa yang dimaksud. Dimaksud itu pakai T atau B? Kata dasarnya apa? Maksud. Oke. Dipaham ya? Oke, itu ya kalau ngomong dimaksud kayaknya pakai salah pakai T. Misalnya pakai D ya. Yang dimaksud adalah minat dan motivasi. Lalu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ibrahim dan Pak Aim, abstrak itu memang hanya poinnya saja, jadi jangan terlalu panjang, banyak data-data yang sebenarnya tidak perlu itu dimasukkan itu berarti tadi sudah disampaikan dan terima kasih Pak Aim yang menyampaikan itu. Lalu kita mulai dengan poinnya tadi yang pertama di awal. Oke. Nah itu. PowerPoint ini sekarang dan juga di sini sebenarnya itu tidak cocok ya. Appreciation Day itu dikatakan itu digagas oleh partner Baskoro Puji Nugroho yang menjabat sebagai kepala sekolah pada masa itu. Oke, itu memang benar. Karena saya tidak tahu ketika itu beliau yang menggagas ya pada tahun sekian itu. Nah, tetapi ketika kamu mengatakan itu di halaman 4 itu juga ada kalimat kata penggagas, tapi orangnya berbeda. Kalimatnya ya di halaman 4 kolom
pertama, paragraf pertama di situ, menurut Pater Edu dalam wawancara yang kami lakukan, sudah ketemu? Oke. Menurut Pater Edu dalam wawancara yang kami lakukan pada 24 November 2022, penggagas diadakan event ini bertujuan agar bisa melihat dunia global. Lalu kata ada menurut Pater Edu, lalu itu ada penggagas. Berarti penggagasnya siapa? Pater MK Sekolah atau Pater Edu? Atau ini kalimatnya ada yang harus digunakan atau bagaimana? Saya tidak tahu. Kalau dari yang ini kan yang di atasnya itu adalah kita membicarakan bahwa kita mewawancarai Pater Edu. Nah, menurut Pater Edu ini, jadi menurut Pater Edu sendiri itu penggagasnya yaitu Pater Edu Sekolah. Oh, maksudnya adalah gagasan diadakannya. Iya. Oh, maksudnya kalimatnya artinya sudah penggagas. Kalau penggagas itu berarti mengacu pada orang. Kalau gagasan itu ada ide, ya. Jadi makanya saya tadi kalau seperti yang kamu jelaskan tadi menurut Pater Edu, gagasan diadakan ini bla. Nah itu jadi saya orang tidak akan berpikir bias gitu ya. Satu adalah Pater Edu, satunya Pater Basco. Oke. Jadi itu bukan bergagas tapi gagasan diadakannya bla ini yaitu itu itu tapi balik lagi ke halaman 3 tadi masih ada ya, ada ini di kolom kedua ya, di kolom kedua sebelah kanan ada beberapa pertanyaan yang kami ingin tahu dan ingin diperdalam lagi mengenai bla yaitu satu, mengapa Appreciation Day yang menjadi sebuah kultur atau kekasan tersendiri kalau Igor Canisius dibuat? Nah, itu tidak perlu tanda-tanya lagi karena itu adalah statement ya. Kalian sudah pernah belajar reported speech, maka kalau reported speech itu di kalimat pernyataan atau statement itu tidak ada kalimat yang ditanyakan, walaupun kalimat aslinya bertanya misalkan saya, maka kamu sudah makan, nah itu kalimat langsungnya kan ada tanda-tandanya, tapi ketika itu disampaikan ulang begitu tidak disampaikan memakai tanda-tanda. Oke. Lalu poin kedua itu apa latar belakang dan bagaimana proses terbentuknya Appreciation Day di College Canisius itu tidak perlu tanda-tanda. Oke. Jadi sekarang kita lihat yang ketiga, ini juga tiga. Oke. Jadi poin-poinnya karena itu sudah berupa gagasan atau pernyataan, jadi tidak perlu tanda-tanda. Oke, langsung ke kalimat ini. Kalimat keempat. Walaupun ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita, yaitu uang jaringan sekolah kanan ya. Itu kan ada economy capital, social capital, cultural capital. Itu saya tidak tahu itu uang jaringan komunikasi, kerjasama serta kompetensi itu terjemahan dari tiga hal tadi ataukah dalam hal yang berbeda? Terjemahan. Jadi ekonomi kapital bisa diterjemahkan dengan uang? Yang menurut Pater Edu seperti itu. Kita hanya mengutip dari apa yang Pater Edu. Oke. Jadi itu dikatakan bahwa uang, jaringan komunikasi, kerjasama, serta kompetensi. Nah itu berarti ada 4. Di situ ada kamu ada 4, sedangkan di situ ada 3 hal. Mana yang harus dijadikan 1? Kan? Kamu mengatakan uang, jaringan komunikasi dan kerjasama, serta kompetensi kita dalam melakukan. Maka
4 itu kan dia sebut dengan 3 tadi, economic capital, social capital, ini cultural capital. Jadi 3 hal itu kan tercakup dalam unsur non akademik tersebut. Ya. Jadi dia menjelaskan itu waktu itu beliau menjelaskan bahwa memang uang jadi kerjasama serta kompetensi dia, kerjasama dan kompetensi kita ini masuk ke dalam cultural capital. Jadi yang sangat penting itu. Jadi memang kelihatan seperti 4 hal, tapi waktu itu Pak saya menjelaskan itu kompetensi serta kerjasamanya itu digabung di satu, yaitu cultural capital. Oke. Jadi oke lah, itu bisa saja itu sebagai bahasa yang tidak repot itu ya. Berikutnya di halaman 5. Ini juga sama dengan di waktu tadi tujuan kamu membuat penelitian ini adalah di kolom ke kiri. Hal ini menjadi sangat penting untuk di dalam diri. Mengapa penting? Oke, itu nggak apa-apa. Karena masalah mengenai bla 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 itu lalu bawa sendiri itu penerima apresiasi dan memotivasinya untuk belajar tanda tanya. Nah itu oleh karena itu bla 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 itu juga statement ya, bukan pertanyaan. Paham? Ya. Jadi demikian juga ada pun rumusan masalah bla bla bla, bagaimana benar bla 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 dengan adanya event apresiasi sendiri. Nomor 2 itu juga tidak ada tanda-tanya, tidak sebagai tanda. Oke, jadi tadi mempengaruhi ya sebenarnya. Jadi kalian harus teliti tentang hal ini. Kolom kedua yang di kanan itu juga masih sama. Ini kalian hobi banget ya pakai tanya. Ingin banget, oke lah. Tapi next time itu tidak boleh seperti ini ya. Ketika kamu nanti di perguruan tinggi sebelum itu dipublish, ini tuh sudah harus valid. Artinya kamu harus meneliti, mungkin kamu tanya teman atau siapa untuk menjadi pembaca. Kalian bertiga itu seharusnya saling mengingatkan, oh iya ini begini ya. Itu gunanya orang kedua tidak mau membaca lagi makalah sebelum dipublish, diberikan pada dosen lalu diujikan daripada nanti bertanya-tanya dikasihkan. Oke? Ini jadi tanda tanya itu tolong dikurangi karena itu tidak boleh dalam statement ya. Poin kedua itu ada tanda tanya lagi ya. Poin ketiga, oh ini agak lama ini, tidak ada tanda tanya, masih aman. Oke? Langsung berikutnya halaman 6. Saya melihat ketika kamu atau kalian ya, saya tidak tahu siapa yang menulis ini. Pengertian apresiasi dari para ahli FNI 1973, apresiasi itu di situ huruf besar. Sedangkan di kolom kedua itu ada menurut Tangguh Bolon, kolom kedua sebelah kanan tengah, Tangguh Bolon 1991. Minat adalah itu udah kecil. Lalu kemudian lagi di paragraf berikutnya menurut Amalik motivasi lebih besar, bahwa motivasi lebih besar. Tapi di halaman yang lain itu di halaman 7 menurut Sugiono penelitian memakai huruf kecil. So mana yang benar? Ya, itu kalian nanti cari revisi, oke? Lalu halaman 7, saya mau tahu nih hubungannya apa dengan halaman 7, cari dulu di kolom kanan bersama Pak Edu. Literatur yang nantinya akan digunakan merupakan hasil penelitian dari Universitas Negeri Semarang. Penelitiannya itu apa? Ya, tiba-tiba ada di situ muncul penelitian dari Universitas Negeri Semarang yang dimana data penelitian ini memiliki sumber yang langsung didapatkan dari Mumul dan Nomasari. Ini bagaimana? Ada Universitas Negeri Semarang itu how, where is it from? Jadi gini memang Oke. kan ini
itu dia menulis sebuah reward dan punishment sama yang diterapkan di SMK Polisi Kansas, yaitu mengenai event appreciation day ini terdapat reward dan juga ketika tidak mendapatkan appreciation day ini ada punishmentnya tersendiri seperti lain halnya itu. Kemudian saya akhirnya memasukkan hal tersebut karena berkaitan dengan topik penelitian yang kami bahas itu mengenai appreciation day itu sendiri. Jadi pada daftar pustakanya juga telah saya masukkan itu skripsi tersebut agar bisa dibaca dan juga lebih memperjelas pada terkait kalimat dari yang Oke, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Tapi hubungannya apa dengan Universitas Negeri Semarang gitu? Saya tidak tahu kaitannya apa, lalu tiba-tiba itu muncul dan itu akan dipakai di sono, lalu yang mana yang akan dipakai? Sesuatu yang mungkin orang, saya tadi baca, kok ada Universitas Negeri Semarang ini ada apa nih? Siapa? Itu kaitannya apa? Sehingga kalau memang tidak perlu, don't mention. Oke? Karena itu orang akan bertanya-tanya ini hubungannya apa? Lalu itu saya tidak tahu itu munculnya dari mana, dari apa. Kalau menurut siapa yang berada di Universitas Negeri Semarang, nah itu boleh lah. Tapi tiba-tiba kalau menunjukkan merupakan hasil penelitian dari Universitas Negeri Semarang. Nah, jadi mungkin apakah kayak typo atau ngantuk atau apa tiba-tiba memunculkan ini. Maka sesuatu yang tidak ada kaitannya itu, kalau itu tidak dimasukkan. Ya, saya kira super itu sudah satu yang terakhir, ya. Halaman 10. Tolong kiri dan tolong kanan. Alasan utamanya ketika kita menuliskan dalam jurnal yang itu adalah formal language, ya, bahasa formal, kita tidak bisa mengatakan alasan utamanya itu. Kalau kita mau mengatakan alasan utamanya itu begini loh, begini. Oke, itu bahasa gaul kita. Tapi ketika kita menuliskan sesuatu itu, alasan utama dalam ini adalah gitu ya. Sudah penuh belum alasan utamanya? Sebelah kiri ya. Jadi itu. Sebelah kanan. Satu terakhir. Kalimat yang di paragraf pertama, mengikuti kegiatan-kegiatan yang membangun baik di sekolah maupun di luar sekolah. Apa yang salah? Bagian saran. Ya, bagian saran. Yang di depan tidak benar nih. Membangun baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ya. Kalau bisa dijawab di luar sekolah harus dipisah. Ya, bagus. Hanya itu saja. Terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih kepada Bapak Budi. Selanjutnya sesi tanya jawab akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari audiens. Apakah ada dari audiens yang ingin melanjutkan pertanyaan kepada kelompok? Dipersilakan. Mungkin dari Bapak Ibu orang tua ada pertanyaan atau dari teman-teman ada pertanyaan terkait kelompok, dapat berupa tanggapan, pertanyaan. Baik, jika tidak ada, maka demikian untuk sesi presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru penguji, Bapak Ibu orang tua, dan teman-teman sekalian. Terima kasih dan provisiat kepada kelompok khusus paper. Setelah dapat
Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata yang kurang berkenan, dan semoga apa yang kita dengarkan dan dapatkan pada hari ini dapat berguna untuk kedepannya.